Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kecerdasan buatan dengan judul Pengembangan Kecerdasan Buatan dengan Python dari Dasar hingga Aplikasi Lanjutan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati, SSI MMM.Com selaku dosen pengampu kecerdasan buatan F5A4. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Esa Mila Salsabila dengan NPM 2022-10715269 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah suatu cabang dari artificial intelligence yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat belajar dan beradaptasi dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Secara garis besar, machine learning itu dibagi menjadi 3. Yang pertama supervised learning, kedua unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Yang pertama, dalam supervised learning, sistem pembelajaran memiliki akses ke set data yang berlabel yang berisi pasangan input dan output yang diharapkan. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari fungsi atau model yang dapat memetakan input ke output yang benar. Contohnya dalam supervised learning itu ada algoritma linear regression, decision trees, dan super vector machine. Nah, selanjutnya unsupervised learning. Dalam unsupervised learning, sistem pembelajaran memiliki akses ke set data yang tidak berlabel. Algoritma tidak memerlukan data pelatihan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola, struktur, atau pengelompokan yang tersirat dalam data. Contohnya dalam unsupervised learning ini ada clustering K-means, prinsipal komponen analisis, dan asosiasi aturan. Yang ketiga ada reinforcement learning. Reinforcement learning adalah jenis proses machine learning yang berfokus pada pengambilan keputusan oleh agen otonom. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan tindakan-tindakan yang memaksimalkan imbalan kumulatif dalam jangka panjang. Contohnya ada Q-learning dan deep Q-network. Selanjutnya ada algoritma pembelajaran mesin dasar. Yang pertama itu ada linear regression. Linear regression adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Nah, yang kedua itu ada logistic regression. Regresi logistik atau logistic regression adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah bebas berskala kategori atau kontinu. Apa sih bedanya dengan linear regression? Bedanya itu kalau regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Sedangkan regresi logistik itu digunakan untuk masalah prediksi dan klasifikasi seperti deteksi penipuan. Nah, selanjutnya nomor 3 itu ada K-nearest-neighbors. Algoritma K-nearest-neighbors adalah pengklasifikasi pembelajaran terbimbing non-parametrik yang menggunakan kedekatan untuk membuat klasifikasi atau prediksi tentang pengelompokan titik-titik data individual, yang mana algoritma ini merupakan sebuah metode untuk mengklasifikasi berdasarkan kedekatan atau jarak dari suatu data dengan data yang lain. Nomor 4 ada decision tree. Decision tree adalah representasi grafis dari kemungkinan solusi untuk suatu keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Disebut pohon keputusan karena dimulai dengan satu kotak atau akar yang kemudian bercabang menjadi sejumlah solusi seperti halnya pohon. Oke, selanjutnya nomor 5 ada random forest. Random forest adalah algoritma machine learning yang umum digunakan yang menggabungkan hasil dari beberapa decision tree untuk mencapai satu hasil. Random forest merupakan suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Apa sih bedanya dengan decision tree? Bedanya dengan decision tree adalah decision tree itu digunakan untuk dataset yang kecil, sedangkan random forest digunakan jika dataset yang dimiliki dalam jumlah besar dengan banyak fitur. Contoh penggunaannya adalah klasifikasi citra,
prediksi harga saham, dan deteksi penipuan kartu kredit. Selanjutnya nomor 6 itu ada support vector machine. SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM digunakan untuk mencari hyperlink terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. SVM memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki akurasi yang tinggi, efisien dalam penggunaan memori, dan dapat menangani data yang terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus sederhana implementasi model prediktif menggunakan dataset umum misalnya Iris atau Titanic. Di sini saya mengambil contoh studi kasus sederhana dengan judul perbandingan hasil klasifikasi data Iris menggunakan algoritma KNN dan Random Forest. Data Iris adalah dataset sederhana yang sering digunakan untuk menguji metode pengklasteran. Penelitian ini membandingkan dua metode, yaitu KNN dan Random Forest. Perbandingan dilakukan berdasarkan nilai akurasi dan F1 score. Metode dengan nilai akurasi dan F1 score tertinggi dianggap sebagai metode terbaik. Berikut langkah analisis yang dilakukan. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Yang kedua, memisahkan features dan label. Yang ketiga, membagi data training dan testing sebesar 80% banding 20%. Nah, yang keempat, kategorisi data label. Yang kelima, standarisasi data. Yang keenam, klasifikasi menggunakan metode KNN. Yang ketujuh, klasifikasi menggunakan metode Random Forest. Yang kedelapan, perbandingan metode KNN dan Random Forest. Dan yang terakhir, nomor 9, memperoleh metode terbaik. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus tersebut adalah model klasifikasi menggunakan algoritma KNN dapat memprediksi setiap kelas dengan nilai akurasi sebesar 97%. Selain itu, terjadi kesalahan prediksi pada spesies Iris versicolor dan Iris virginica. Hal ini dapat dilihat pada nilai precision dan nilai recall yang tidak mencapai angka 1. Model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest dapat memprediksi setiap kelas dengan nilai akurasi sebesar 100%. Artinya, tidak ada kesalahan prediksi pada spesies Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Hal ini dapat dilihat pada nilai precision dan nilai recall sebesar 1. Berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan Random Forest, maka dapat disimpulkan bahwa metode Random Forest lebih baik dalam memprediksi setiap kelas yang diuji. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.